Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Minin, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sukagemiwang, Indramayu. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah harus dimiliki oleh seorang guru. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Ada posisi kontrol guru, pembuat keyakinan di sekolah atau di kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam permasalahan. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan kegiatan hal atau tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan pada motivasi internal, bukan akibat paksaan dan ujian. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia, di mana motivasi ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nomor 1 dan 2 adalah termasuk dalam motivasi eksternal, yaitu dimana untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, sehingga menjadikan murid kita untuk menghindari hukuman, pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal pada diri murid. Berikutnya ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol ini, yang pertama ada penghukum, yang kedua ada sebagai teman, yang ketiga ada pemantau, yang keempat ada pembuat masalah, dan yang kelima ada di posisi manajer. Posisi kontrol yang baik bagi guru adalah posisi manajer, di mana akan menjadikan guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya. Yang kedua, ada posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagaimana manajer bagi dirinya sendiri, sehingga menciptakan identitas positif atau berhasil pada diri murid. Berikutnya ada keyakinan sekolah atau kelas, di mana guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa keyakinan universal dan mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di sekolah. Yang terakhir ada segitiga restitusi dalam penerapan masalah, di mana guru yang berperan dalam posisi manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah menggunakan 3 tahap. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan antar materi dari budaya positif dengan materi-materi sebelumnya. Pertama, yaitu budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekelas, maka akan mudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Yang kedua, budaya positif bisa terwujud dengan mendorong kolaborasi seluruh warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Berikutnya kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak.
yaitu visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar mendapatkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Sehingga untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti tersebut harus didalami oleh guru dan diwujudkan dengan tindakan yang nantinya dibagikan kepada guru di sekolah untuk sama-sama mewujudkan perubahan. Hal yang menarik di luar dugaan adalah saat saya mempelajari kebutuhan dasar manusia, ternyata kebutuhan ini sangat mempengaruhi sekali pada perilaku anak atau murid. Karena jika salah satu kebutuhan manusia tidak terpenuhi, maka akan bergejolak dan bisa keluar dalam bentuk positif dan negatif, yang membuat anak akan menjadi tidak nyaman melakukan hal tersebut. Karena yang lebih dominan itu adalah dampak negatif. Kemudian perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan positif yang terjadi setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang saya lakukan adalah pembuat rasa bersalah dan teman. Seharusnya saya menggunakan posisi kontrol manager dengan menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Saya pernah menangani siswa yang bolos di jam pelajaran terakhir dan merokok di lingkungan sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah strategi restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya termotivasi untuk terus memperbaiki diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik menurut saya adalah sudah memulai muncul motivasi-motivasi internal dalam diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pembuat rasa bersalah dan teman. Perasaan saya saat itu selalu diliputi rasa bersalah karena suatu saat nanti jika anak sudah tidak kuat lagi menahan rasa bersalah, maka akan meledak rasa itu dan bisa mencelakakan atau melukai diri sendiri. Setelah saya mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya sangat tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak. Pertanyaan berikutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, apakah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya cuma menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan pertanyaan, manusia itu tidak ada yang sempurna dan setiap manusia pasti mempunyai salah.
Pertanyaan berikutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di kelas? Jawabannya, hal yang lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, supaya budaya positif ini tidak dilakukan hanya di sekolah atau kelas saja, namun juga di rumah agar menjadi pembiasaan saat murid di sekolah dan di masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak. Semoga bermanfaat, bergerak, tergerak, menggerakkan.